I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. No, I'm not here for blessings. 'Cause Jesus, you don't owe me anything. It's more than anything that you can do. God,
Should I ever need reminding of how I've been set free? There is a cross that bears the burden, where another died for me. On the death of the Japanese,
just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in myself. Ibu bapak, saudara-saudari, selamat pagi. Selamat pagi. Oma, selamat pagi. Opa, selamat datang dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Sudah tidak berasa kita sudah menginjak di akhir tahun. Ya, 2024 kita sudah masuk bulan Desember hari ini. Tapi satu hal yang harus kita renungkan bahwa betapa kebaikan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan percayalah bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti sampai di sini. Tuhan senantiasa menyertai hidup kita sampai akhir zaman. Dan kita percaya pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Selamat beribadah di minggu ini. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita menyembah dan meninggikan Tuhan. Jangan cuma menikmati hadirat Tuhan, jangan menikmati lagunya, tetapi kita nikmati hadirat dan kemuliaan Tuhan dan kita bisa menyembah Dia. Tundukkan kepala kita, siapkan hati kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Dalam penyembahan kita, syukur bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sebab kebaikan-Mu yang sungguh nyata dan baik untuk setiap kami. Kami bawa hatiku, kami bawa hidup sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku naikkan sembah syukurku bagi kemuliaan nama-Mu. Sungguh ku percaya Engkau Tuhan Allah yang baik dan setia. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan Kau lebih dari segalanya. Sama-sama. Kami tinggikan Engkau Yesusku. Sungguh besar kasih dan setia-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bawa hatiku, ku bawa hidupku dalam rumah-Mu. Sembah syukur bagi kemuliaan nama-Mu. Kau Allah yang kudus selama-lamanya. Ku percaya Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah satu-satunya yang berkuasa atas hidup kami, yang memiliki otoritas penuh atas hidup kami. Patutlah dan layaklah pada saat ini Tuhan, kami setiap umat-umat-Mu boleh ada dalam rumah-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, disembah. Syukur bagi kemuliaan nama-Mu Allah yang besar. Yuk semuanya katakan, melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
Kita berdiri bersama-sama ya. Sama-sama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji, layak dipuji dan disembah, disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Mari sekali lagi dengan iman dan percayamu, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Kau Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji, nama-Mu yang besar, nama Allah yang besar, nama-Mu besar termulia. Layaklah Kau Tuhan dipuji disembah, layaklah Kau Tuhan ditinggikan lebih dari segalanya. Layaklah Kau Tuhan diagungkan, layaklah Kau Tuhan dimuliakan. Anugerah-Mu yang besar, kuasa-Mu yang melimpah. Oh, ku bawa pujian dan syukurku hanya bagi nama-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku persembahkan dalam-Mu Tuhan. Kudus, Kau Allah yang kudus, mulia, ajaib dan perkasa, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kau berkuasa atas bumi dan surga, nama-Mu dipermuliakan. Mulia, 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 agung perkasa, kudus, 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 Engkau Allah yang kudus. Oh, Engkau perkasa selama-lamanya.
dalam hadirat dan kemuliaan-Mu. Ku bersyukur di dalam-Mu ya Allah Bapakku. Ku bersyukur. Saya percaya untuk setiap yang kita hadir dalam rumah Tuhan ada tujuan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya akan berikan kesempatan untuk setiap kita boleh bersyukur, menyatakan syukur bagi Tuhan lewat penyembahan kita. Mungkin Bapak Ibu boleh merasakan bagus lagunya, dinamika daripada nadanya baik. Itu boleh-boleh saja. Tetapi satu tujuan, saat ini kita harus menyembah kepada Tuhan. Bawa pelan-pelan dalam hadirat Tuhan untuk setiap kita. Keluarkan dari mulutmu suatu penyataan dari hatimu. Untuk kita semua, ayo sama-sama dong. Kita sembah Tuhan. Katakan terima kasih sama Tuhan. Kalau tidak keberatan, boleh mengangkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Sebagai tanda profetik kita nyatakan. Setiap kita yang sudah mengangkat tangan, coba kita ucapkan syukur yang terbaik di pagi hari ini. Ayo, keluarkan suara dari hatimu. Terima pengurapan yang daripada Tuhan nyata. Yes. Ya, semuanya ungkapkan syukurmu. Ya, yuk saya mengajak untuk setiap kita yang hadir saat hari ini dengan profetik yang kau nyatakan. Yuk, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sembah Tuhan, ayo semuanya yang muda, yang dewasa, yang usia senior, satukan hati, nikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Nikmati hadirat Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Lebih, 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 lebih. Segera jangan tahan hatimu, jangan tahan hatimu untuk keluarkan suaramu bagi Tuhan. Ucapkan syukurmu, ucapkan syukurmu, ungkapkan syukurmu bagi Allah yang berkuasa. Ungkapkan syukurmu bagi Allah yang mulia. Dari sikap hatimu menyembah kepada Sang Pencipta, menyembah kepada Allah yang layak disembah. Selama-lamanya ditinggikan Kau lebih dari segalanya. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dimuliakan. Terpujilah Kau selalu, terpujilah Kau selalu dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu yang besar di dalam hari-hari kami Tuhan. Kamilah sangat percaya
Karena Tuhan kami di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik, yang setia, yang layaknya ditinggikan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur buat waktu yang tersedia. Jika kami boleh bernapas saat ini merupakan suatu anugerah Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, layaknya kami memuliakan nama-Mu. Lewat hati kami yang kami keluarkan dengan mulut kami akan ekspresikan hidup kami sebagai penyataan kasih akan Engkau. Dalam pimpinan Tuhan ibadah ini, kami serahkan dalam kuasa-Mu, pengurapan baru untuk setiap hamba-hamba Tuhan, tidak terkecuali semuanya diurapi dengan urapan baru. Dan setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan, juga mengalami lawatan dan urapan yang baru daripada Tuhan. Tuhan akan mengubahkan hati kami, Tuhan akan mengubahkan pikiran kami, cara kami untuk menyembah-Mu, cara kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami ekspresikan itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, inilah hidup kami yang kami persembahkan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami siap untuk beribadah dalam altar kemuliaan nama-Mu yang kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang percaya dan siap memuliakan dan beribadah kepadanya, katakan amin. Ya. Sekali lagi, shalom aleichem. Ya, aleichem salam, damai sejahtera untuk setiap kita. Berikan tos kanan kiri depan belakang, atau salam yang manis dong ya. Kita impartasikan kebaikan Tuhan untuk setiap kita yang selama 1 minggu ini penyertaan Tuhan selalu nyata atas hidup kita. Kalau sudah berikan salam, silakan duduk. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Semuanya, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hai, mari berhimpun semuanya dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sama-sama katakan, bernyanyilah kamu semua bernyanyi buat Tuhan. Malaikat turut bernyanyi, manusia pujilah Tuhan, juru selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, mari semuanya, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Kau terbesar dan mulia, ajaib sembah. Kita berdiri bersama-sama yuk. Lebih lagi di dalam Tuhan. Come on. Oh, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua sekali lagi. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar Tuhan, dengan segenap hatiku. Hati aku memuji, Senang segeraku menyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suaraku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari dan memuji, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia. Sama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena segenap hati dan jiwamu nyatakan bagi Tuhan. Ku angkat tangan, ku angkat suaraku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Semuanya, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah sembah memuji-Mu. Biarlah semua umat-Nya yang percaya dan yakin dengan iman katakan, Kau terbesar dan mulia. Besar dan mulia. Mari suaranya bagi Tuhan. ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Dan mulia. Biarlah semuanya yang ada di sini yang bernapas memuliakan nama-Nya. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji.
Kami percaya Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di dalam hidupku. Sama-sama. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, dengan iman dan percaya-Mu, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untukmu. Yo! Sama-sama. Yeah. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya, menjagaku selamanya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sesungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untukmu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku Tuhan, nyata kasih-Mu Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan iman dan percaya, Darah-Mu Kau tebus dosaku. sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untukmu. Mari sekali lagi katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, hatiku hanya untuk segenap hatiku, segenap hatiku, dengan iman dan percaya, segenap hatiku hanya untukmu. Dengan segenap hatiku ku nyatakan kasih-Mu di dalam hidupku Tuhan. Kami bersyukur buat rahmat-Mu yang besar yang Kau berikan dalam hidup kami. Kasih-Mu dan setia-Mu tidak pernah terbatas atas hidup kami. Sebagai tanda ucapan syukur, kami mau bawa persembahan dalam rumah-Mu. Sucikan setiap persembahan yang kami bawa dengan sukacita. Dan karena kami tahu bahwa berkat yang Kau curahkan dalam hidup kami boleh bersama-sama persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bawa persembahan yang terbaik bagi Engkau. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan.
lewat amplop kita yang berwarna kuning dan biru, atau juga boleh langsung. Kalau repot nih zaman sekarang pakai amplop-amplop segala, tinggal scan. Tapi jangan lupa, beri yang terbaik dengan segenap hati, bukan karena paksaan, tetapi kasihmu kepada Tuhan. Persembahan dijalankan, naikkan pujian bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ku bawa kepala. Mari silakan kanan kiri, boleh bagi Tuhan. Oh Tuhan, persembahanku ini, Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesus, ku terimalah, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Tuhan memberkati seluruh persembahan yang baik hati dari umat-umat Tuhan yang sejati. Katakan amin. Iya. Senantiasa kita rindu terhubung dengan Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi dasar kehidupan kita. Buka hatimu sebagai bejana yang hidup untuk Tuhan melakukan sesuatu yang terindah di siang ini. Ini hatiku Tuhan. Kami rindu untuk terhubung denganmu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Semuanya nyanyi yuk. Selalu melekat di hati. Kita berdiri bersama-sama. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan, mari Pak Gembala, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku
kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih lagi buat Tuhan. Inilah satu keyakinan di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu pelita terang dalam jalan hidup kami. Firman-Mu dasar kehidupan kami. Tanpa firman-Mu kami akan tersesat. Karena Tuhan, di tengah-tengah sukacita ibadah kami saat pagi hari ini, di saat kami beria-ria memuji, meninggikan, menyembah nama Yesus Tuhan kami mau memilih juga untuk duduk diam, belajar akan ketetapan-ketetapan firman-Mu, belajar akan prinsip-prinsip firman Tuhan yang berlaku dalam hidup kami, sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Karena mari Roh Kudus, Engkau jamah, Engkau lembutkan setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan benih firman-Mu. Roh Kudus, urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu, biar setiap perkataan dan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yuk. Ya, sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Baik, kalau sudah silakan duduk. Puji Tuhan, jemaat Tuhan boleh katakan Shalom. Sekali lagi dong yang sebelah kiri saya, Shalom. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa sukacita damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Baik saudaraku, untuk hari ini saudaraku, secara spesial tanpa kita sadari bahwa kita sudah memasuki di bulan Desember, di bulan terakhir di tahun 2024 ini. Dan sebentar lagi saudaraku, kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Ada pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan buat saudara dan saya, apa yang Tuhan sampaikan buat saya sebagai gembala jemaat untuk disampaikan buat saudara menjadi pedoman memasuki tahun 2025. Tema firman Tuhan hari ini saudaraku, memasuki dan menduduki negeri. Yuk kita lihat dulu Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Ulangan pasal yang keempat. Dengan perikop Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Sekali lagi, Ulangan pasal yang keempat. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukannya yang demikian di dalam negeri yang akan kau masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu, di mana bangsa-bangsa yang waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekatnya kepadanya seperti Tuhan Allah kita? Setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini?
Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Saudaraku, pernyataan pengajaran ini disampaikan oleh Musa ketika bangsa Israel yang dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir. 40 tahun lamanya mereka berputar-putar di padang gurun, dan mereka sudah ada di tepi pinggiran sungai Yordan. Sebentar lagi mereka akan menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian. Namun saudaraku, Tuhan melarang Musa untuk memasuki tanah perjanjian. Sebab itu di masa-masa terakhir Musa memimpin orang-orang Israel. Di detik-detik terakhir sebelum Musa mati, Musa mengajarkan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kembali kepada orang-orang Israel yang sudah berganti generasi, yang sudah berganti angkatan, supaya mereka dapat memasuki dan menduduki negeri tanah perjanjian itu. Dan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, supaya mereka hidup dan mereka mengalami berkat dan kemenangan dari Tuhan. Dan berkat yang sama saudaraku, pesan yang sama yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya hari ini, bahwa sebentar kita akan meninggalkan tahun 2024 ini dan kita akan memasuki tahun 2025. Kita akan memasuki dan kita akan menduduki tahun 2025 untuk meraih kehidupan, bukan sekedar hidup, tapi hidup dalam kelimpahan. Ada kemenangan, ada berkat-berkat Tuhan, di mana kita akan menguasai tahun 2025. Kita akan menguasai negeri. Karena itu hari ini saudaraku, kita mau belajar apa yang disampaikan firman Tuhan. Ya, sekali lagi pengajaran Musa bagi orang Israel supaya mereka boleh hidup, memasuki dan menduduki negeri tanah perjanjian. Dan pesan Tuhan yang sama yang Tuhan ingin sampaikan buat kita untuk mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun baru, supaya kita hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Apa itu pesan yang mau disampaikan? Yang pertama, coba kita lihat kembali pada ayat yang kedua, saudaraku. Firman Tuhan bilang begini, coba lihat Alkitabnya bersama-sama. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, apa saudaraku? Kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Saudaraku, pesan nasihat yang pertama yang Musa sampaikan kepada orang Israel, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri, supaya mereka memiliki tanah perjanjian yang menjadi bagian milik mereka. Tuhan berkata supaya mereka berpegang teguh kepada perintah-perintah Tuhan. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip, pedoman-pedoman firman Tuhan. Dan saya mau katakan saudaraku, hari ini Tuhan juga ingatkan buat kita supaya kita tetap berpegang teguh. Sekali lagi saudaraku, berpegang teguh. Dunia boleh berganti dengan masanya, dengan segala keadaannya dunia boleh berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu peganglah teguh firman Tuhan, peganglah teguh prinsip-prinsip, pedoman-pedoman, kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, generasi yang akan memasuki tanah perjanjian adalah sebuah generasi yang baru, sebuah generasi yang selanjutnya dari orang-orang Israel yang pertama keluar dari tanah perbudakan Mesir. Dan karena itu
Musa kembali perlu mengingatkan, perlu menegaskan supaya mereka mengerti, supaya mereka mengenal akan ketetapan-ketetapan Tuhan, dan supaya mereka berpegang teguh kepada firman Tuhan. Sebuah generasi boleh berlalu, sebuah generasi boleh berlanjut, sebuah generasi yang boleh generasi yang baru. Keadaan zaman boleh berubah, saudaraku. Ya, kita generasi yang berbahagia. Saya, angkatan kami adalah generasi yang paling berbahagia. Kenapa? Karena generasi kami adalah generasi yang mengalami perubahan dinamika peradaban yang begitu signifikan. Kami pernah merasakan mulai dari telepon rumah yang degedek, krek, degedek, krek, degedek. Yang saya ngomongin pasti nggak ngerti kalau yang umurnya baru belasan. Dulu tuh telepon modelnya lingkaran, saudaraku. Jadi ditarik dulu, krek, degedek, krek, degedek. Lalu berubah, keluar yang lebih bagus, saudaraku. Tit, tit, tut, tit, tut, tit, tit, tut. Keluar lagi, saudaraku. Kita pernah menikmati yang namanya pager yang kita pajang di pinggang kita. Halo, sudah makan belum? Sudah makan belum? Cari dulu telepon umum. Udah, kirim lagi berita. Sudah. Kita pernah menikmati generasi Nokia, connecting people. Sampai 3 biji kita taruh di pinggang kita. Ya kan? Kita pernah ngerasain yang namanya kita pakai BlackBerry, udah bangganya minta ampun. Ya, sampai akhirnya generasi berganti menjadi Android dan hari ini Apple dengan perkembangan dinamika peradaban yang begitu signifikan, peradaban yang begitu luar biasa berubah. Tapi saya mau bilang, saudaraku, dunia boleh berubah dengan segala peradabannya, dengan kemajuan teknologi yang begitu signifikan. Tapi dengar baik-baik jemaat kata Rizo, firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan harus menjadi sebuah ketetapan, sebuah prinsip yang engkau pegang erat-erat sepanjang umur hidupmu. Hari-hari ini sedang ada peradaban, emansipasi, persamaan gender. Yes, saya setuju. Artinya punya kesamaan hak untuk antara pria dan wanita, tidak lagi dibeda-bedakan di dalam segala lini kehidupan dan kesempatan untuk memiliki kesempatan dan hak yang sama. Yes, amin. Tapi tetap tidak bisa tidak, saudaraku. Ketika di dalam keluarga engkau harus menjadi seorang penolong bagi suami. Alkitab menyatakan dengan tegas, kepala dari keluarga adalah laki-laki, adalah pria. Jangan sekali-kali wanita jadi kepala. Amin. Jangan kau berkata ini kan zaman persamaan gender, Pak. Ini emansipasi, Pak. Nggak. Firman Tuhan berkata engkau harus jadi penolong. Yang menjadi kepala adalah suami. Amin. Saudaraku, ini sekarang dengan dalil hak azazi manusia. Ketika seseorang dilahirkan, gendernya tidak boleh ditulis dulu. Nanti sampai anak itu bertumbuh kembang dan dewasa, dialah yang akan menentukan mau jadi gendernya apa. Halo, dengar baik-baik. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya manusia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya manusia itu Adam dan Hawa. Cuman ada 2 gender. Cuman ada laki-laki dan perempuan. Amin. Tidak ada dalil hak asasi manusia. Apalagi tunggu, saya ini cuman bodinya doang Pak laki-laki, tapi jiwa saya perempuan Pak. Hello.
Saya mau bilang, apapun perubahan zaman, apapun perkembangan, apapun terjadi peradaban yang berubah, tapi firman Tuhan tidak boleh berubah. Firman Tuhan harus menjadi dasar kehidupanmu. Firman Tuhan harus engkau pegang erat-erat di dalam hidup ini. Amin. Apalagi tuh, tadi saya jadi lupa dah tuh. Urusan laki-laki, perempuan, ya. Saya mau katakan saudaraku, dalam dunia ini boleh berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Engkau harus pegang erat-erat dalam hidup ini. Ya, tidak ada generasi pelangi itu ya, gender pelangi. Sampai di Thailand itu ada 7 gender. 7 gender. Jadi ada yang laki-laki sama wanita, itu yang normal. Laki-laki sama laki-laki, tapi jadi laki-lakinya. Ada laki-laki sama laki-laki, tapi jadi perempuannya. Ada perempuan sama perempuan, tapi jadi laki-lakinya. Aduh, udah kusut dah. Saya mau bilang saudaraku, dengar baik-baik. Dunia dengan segala peradabannya boleh berubah, tapi firman Tuhan harus kau pegang teguh erat-erat. Amin. Tidak boleh engkau tambah-tambahkan, tidak boleh engkau kurang-kurangi. Boleh lanjut. Next. Salah satu sikap berpegang teguh akan firman-Nya adalah dengan tidak menambahki atau tidak mengurangi perintah firman Tuhan. Firman Tuhan itu sudah lengkap. Dan dalam kitab Wahyu sudah dicatat dengan jelas. Barang siapa yang menambah-nambahkan atau mengurang-urangi firman Tuhan. Itu dalam konteks maknanya juga gitu ya. Maka dia akan menerima penghukuman yang datang dari Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang berani berbicara tentang firman Tuhan tanpa didasari pengetahuan firman Tuhan yang lengkap. Ini ngeri saudaraku. Padahal kalau saudara pelajari Alkitab baik-baik saudaraku ya, bahwa orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan dan menyesatkan orang lain. Firman Tuhan bilang apa saudaraku? Dia harus diikat dengan lehernya, itu diikat dengan batu kilangan dan dilempar ke dalam jurang, ke dalam laut. Itu gak main-main saudaraku. Artinya bahwa Tuhan akan menghukum dengan hukuman yang fatal kepada orang yang membawa penyesatan. Kemarin saya lihat saudaraku ada sebuah entah TikTokers atau apalah begitu ya. Lalu ini anak muda menyampaikan firman Tuhan saudaraku. Ya, kemarin saya sudah sempat ungkapkan ini di dalam doa malam. Lalu dia bilang begini saudaraku. Dia mengutip sebuah ayat di dalam kitab Matius. Kalau ada orang yang meminta kepadamu atau meminjam kepadamu, harus diberikan. Ya, harus diberikan, jangan ditolak. Lalu satu kali kalau misalkan kasusnya, dia membuat sebuah kasus sendiri ya. Kalau ada orang yang tahu memanfaatkan engkau, jadi dia ngutang, dia minta, tapi dia tidak pernah kembalikan. Lalu dia minta lagi, tapi tidak pernah dikembalikan. Dia minta lagi, tidak pernah dikembalikan. Dia minta lagi. Bagaimana? Dia bilang tetap harus diberikan, ya, tetap harus dikasih. Karena walaupun kita tahu kita dimanfaatkan, kita diperdaya, kita tetap harus menunjukkan kasih. Saya mau bilang saudaraku, ini sebuah pengajaran yang keliru, sangat-sangat keliru. Dengar baik-baik saudaraku, kasih itu bukan berarti melepaskan tanggung jawab. Kasih bukan berarti kita menjadi orang-orang yang tidak disiplin, tidak menjadi orang-orang yang adil. Kasih itu harus berkonsep kepada keadilan, kedisiplinan, ketertiban. Itu tidak bisa dilepaskan saudaraku. Kalau waktu saya coba gali dan pelajari saudaraku, ternyata ayat itu ada konteks pada ayat paralel yang sejenis ya. Jadi ayat yang sama pada perikop yang berbeda di dalam Injil yang lain begitu ya. Lalu saya pelajari, ternyata konteksnya saudaraku adalah berbicara kalau ada orang yang meminta pinjaman atau meminta kepadamu, tidak boleh untuk mendapatkan riba, mendapatkan keuntungan, mencari uang lebih. Itu nggak boleh jadi rentenir, apapun dalilnya.
Ya, tidak boleh cari-cari bunga dari meminjamkan sesuatu kepada orang, apapun dalilnya. Itu dasar konsepnya. Tetapi kalau kita tahu kita diperdaya, orang ini malas, orang ini cuma ngerjain kita, memperdaya kita, itu bukan kasih. Sekali lagi saudaraku, firman Tuhan bilang kalau ada orang yang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Ini menunjukkan bahwa adanya kedisiplinan. Dan firman Tuhan berkata, hendaklah engkau cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan setiap harta, setiap talenta, setiap uang yang Tuhan percayakan kepadamu, hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan yang hendak berpergian dan mempercayakan talenta-talentanya, duitnya kepada hamba-hambanya, masing-masing menurut kesanggupannya. Dan satu kali kelak tuannya akan kembali dan meminta pertanggungjawaban. Kalau kita dikasih kepercayaan sama Tuhan, lalu duitnya kita pakai, ditipu orang Tuhan, ditipu lagi Tuhan, dibogoin orang Tuhan, dibohongin lagi. Lalu kita berdalil sama Tuhan, ya gimana Tuhan, kan saya penuh kasih. Oh no. Bukan seperti itu saudaraku. Diminta pertanggungjawabannya. Bisa dimengerti saudaraku? Sekali lagi saya mau katakan, karena itu gereja ya dan keluarga harus mengajar secara utuh kebenaran firman Tuhan. Enggak boleh cuman sepenggal-sepenggal, enggak boleh cuman sebagian-sebagian. Harus belajar firman Tuhan secara utuh supaya kita tidak menambah-nambahkan dan tidak mengurangi. Amin. Sekali lagi, zaman boleh berubah, peradaban boleh berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Engkau harus pegang erat-erat firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Belajar dari pengalaman dengan berpegang pada firman-Nya membawa kehidupan. Saudaraku, ada pepatah mengatakan bahwa baik belajar dari pengalaman supaya kita tidak jatuh pada lubang yang sama. Tapi saya mau katakan saudaraku, alangkah lebih baiknya lagi kalau kita bisa belajar dari pengalamannya orang lain. Kenapa? Karena kita tidak perlu jatuh di lubang. Kita cukup lihat orang sudah jatuh, jangan kita melakukan dan mengulangi kesalahan yang sama supaya kita tidak perlu jatuh dan kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Dan firman Tuhan bilang saudaraku, ya, belajar dari pengalaman orang-orang Israel. Bukankah waktu mereka berpegang pada firman-Nya, maka firman Tuhan yang mereka pegang itu akan membawa berkat, kemenangan dalam kehidupan mereka. Sedangkan waktu sikap mereka memberontak kepada firman Tuhan, waktu mereka keluar dari pedoman, dari prinsip, dari kebenaran firman Tuhan, menghantar mereka kepada penghukuman Allah. Oleh itu hari ini saudaraku, sekali lagi pesan firman Tuhan yang pertama untuk kita bisa memasuki tahun 2025, membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup dengan segala kelimpahan dan kemenangan dan dalam berkat-berkat Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Yang kedua saudaraku, oke, yuk coba kita lihat ayat 6 saudaraku, ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia. Sekali lagi, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Saudaraku, yang kedua, bagaimana kita bisa memasuki tahun 2025 dan menduduki negeri, menjadi pribadi yang berkemenangan dalam berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan katakan, lakukanlah dengan setia ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Lakukan dengan setia. Kesetiaan kita saudaraku menjadi dasar untuk kita menerima berkat-berkat Tuhan. Lakukan dengan setia.
Mewujudkan firman Tuhan dalam perbuatan tidak hanya untuk beberapa saat. Menjadi pelaku firman Tuhan bukan hanya untuk beberapa waktu, tetapi yang Tuhan inginkan untuk kita melakukan ketetapan-ketetapan firman Tuhan, untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, itu dengan setia. Artinya apa, saudaraku? Tidak mengenal musim, mau dalam segala keadaan, baik itu dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik, tetap setia lakukan ketetapan firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan punya prinsip udah cari yang haram aja susah, apalagi mau cari yang halal, repot, saudaraku. Ya, saya mau katakan, jadilah kita pelaku firman Tuhan di dalam segala keadaan, bukan saja waktu senang, tapi dalam waktu susah. Bukan hanya waktu kita berlimpah, tapi di saat sedang kering, tetap jadilah pelaku firman Tuhan. Amin. Kemarin di dalam doa DKP saya sudah ingatkan bahwa ada bagian Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita untuk menjadi pribadi yang setia, untuk menjadi hamba yang melakukan bagian. Tuhan akan memberikan kekuatan dengan Roh Kudus-Nya. Tapi tidak boleh kita lupakan, ada bagian kita. Kita pun harus melakukannya. Untuk kita mengerjakan dengan setia bagian kita. Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan memampukan kita supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang melakukan ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Amin. Oke, boleh next, lanjut. Saudaraku, kesetiaan melakukan kehendaknya akan berdampak dalam hidup kita, menjadi bijaksana dan berakal budi. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang penuh hikmat. Saudaraku, waktu kita dengan setia menjadikan ketetapan firman Tuhan itu sebagai gaya hidup kita, sebagai prinsip hidup kita, sebagai pedoman kehidupan kita, kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat Tuhan. Makanya Paulus bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau bisa mengerti mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepadanya, dan apa yang sejati. Waktu kita menjadi orang-orang yang dengan setia melakukan ketetapan-ketetapan firman Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan hikmat Tuhan. Tentu ada dampaknya, saudaraku. Waktu kita menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat Tuhan, ada wibawa ilahi. Kita akan menjadi orang-orang yang akan mendapat prioritas. Kita akan menjadi orang-orang yang mendapat promosi. Kita akan menjadi orang-orang yang disegani. Kenapa? Karena kita berbeda dari dunia ini. Waktu orang dunia melakukan kejahatan, kita tidak. Waktu orang dunia melakukan hal-hal yang tidak benar, kita tidak. Kenapa? Karena kita adalah pribadi yang penuh dengan hikmat Tuhan. Dan tentu bagian kita adalah kehormatan dan kemuliaan. Dan bukan itu saja dampaknya, saudaraku. Kita pun akan menjadi pribadi yang menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang. Seperti tadi firman Tuhan berkata, bangsa-bangsa pada saat itu akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat Allah yang bijaksana dan berakal budi. Orang akan melihat bahwa hidup kita berbeda. Orang akan melihat Kristus ada di dalam kita. Kita nggak perlu cerita tentang Tuhan, orang akan cari siapa kita, siapa Tuhan yang kita sembah. Amin. Kesetiaan melakukan ketetapan firman Tuhan juga, saudaraku, menunjukkan sebuah relasi kasih kita kepada Tuhan. Ini terpenting, saudaraku. Orang yang setia melakukan ketetapan-ketetapan firman Tuhan, pasti dia orang yang cinta Tuhan. Orang yang punya relasi yang intim dengan Tuhan. Sebab orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menuruti segala perintah-perintah firman Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dia tidak akan pernah mau melukai hati Tuhan. Dia akan tetap hidup dalam kebenaran. Apapun musim kehidupannya, dia tetap akan berpegang pada firman Tuhan.
yang mengerti. Boleh bilang amin. Dan yang terakhir. Oke, kita lihat ayat 9 saudaraku. Ayat 9. Demikian firman Tuhan, tetapi waspadalah dan hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Waktu orang-orang Israel mau memasuki tanah perjanjian, mau menduduki tanah milik pusaka mereka, Tuhan suruh kepada mereka untuk mengingat, jangan melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Bagaimana waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka diikuti dengan barisan tentara Mesir yang begitu besar. Dan ketika Musa mengangkat tongkatnya, maka laut Teberau itu terbelah menjadi dua, sehingga mereka bisa melintasi laut itu. Bagaimana waktu perjalanan orang-orang Israel, mereka berjalan 40 hari, 40 tahun lamanya. Tetapi kasut yang mereka pakai tidak pernah menjadi rusak. Ada tiang awan, ada tiang api yang menyertai perjalanan mereka. Bahkan saudaraku, ada roti yang turun dari sorga. Selama 40 tahun perjalanan mereka, mereka makan yang datang dari sorga. Dan Musa saudaraku mencatat ini, menegaskan ini. Ketika engkau memasuki dan menduduki negeri, supaya mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudaraku, yang menjadikan Israel berbeda dengan bangsa-bangsa lain adalah karena mereka memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Yang membedakan saudara dan saya dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain adalah karena kita punya Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang luar biasa. Dan hal ini saudaraku harus senantiasa menjadi ingat-ingatan di dalam hidup kita. Jangan pernah lupakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ini hal yang ketiga saudaraku. Bagaimana kita memasuki dan menduduki tahun 2025. Supaya kita hidup dan kita berkemenangan dalam berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan ingatkan supaya kita mengingat segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Oke, boleh lanjut multimedia. Tanpa mengingat keajaiban Tuhan, maka iman akan segera lemah dan mati. Sebab itu, mengingat keajaiban Tuhan akan membangkitkan iman orang percaya. Waktu kita mengingat akan perbuatan Tuhan yang ajaib, waktu kita mengingat akan karya-karyanya yang ajaib, itu akan membangkitkan iman kita, akan menghidupkan iman kita, akan membesarkan iman kita. Karena itu Tuhan perintahkan supaya umatnya melakukan sebuah peringatan-peringatan akan keajaiban Tuhan. Seperti apa yang akan kita lakukan sebentar saudaraku. Perbuatlah ini, perbuatlah perjamuan kudus ini sebagai ingat-ingatan. Aku, kasihku akan engkau. Bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kita untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Dan ada berkat-berkat yang tersedia dalam korban grafirat Yesus Kristus. Biar kita boleh mengingat betapa dahsyatnya Tuhan kita, ajaibnya Tuhan kita, menjadi sebuah peringatan akan Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Kata-kata terakhir saudaraku sebagai penutup, saya tulis di sana. Relasi kita dengan firman Tuhan akan menjadikan kita memasuki dan menduduki negeri dalam berkat dan kemenangan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, biar sebentar kita akan mengakhiri tahun 2024 dan akan memasuki tahun 2025 ini dengan berlimpah-limpah berkat Tuhan di dalam kemenangan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Amin. Yuk kita nyatakan satu buah pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari nyatakan pujian ini. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena saya mengundang perjamuan kudus tapi ke depan. Persiapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus pagi hari ini. Setia pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan kami Tuhan ada roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa, biarlah anugerah Tuhan tercurah buat kami. Kami mengingat betapa besarnya pengorbanan-Mu buat kami. Hari ini kami percaya ada mujizat Allah, ada kuasa Tuhan, ada anugerah Tuhan yang tercurah buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat perjamuan kudus ini. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Punya Tuhan yang besar, telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman.
Adakah saudara yang belum terlayani dengan roti dan anggur? Baik, kalau sudah semuanya, saudara boleh angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi. Roti ini lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Amin. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya mujizat Tuhan masih ada. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Saudara boleh angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi. Anggur ini lambang dari darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib oleh karena dosa dan kejahatan kita. Dan firman Tuhan berkata dosamu sudah diampuni. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik. Sangat baik bagiku, ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh bilur-bilur-Nya, ku dapat kemenangan, berjalan keluar, Tuhan yang berjalan di depan. Haleluya. Aku percaya kasih-Mu berlimpah di dalamku. Yesus beriku kemenangan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu, anugerah-Mu berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Kami percaya kami akan memasuki tahun 2025. Kami hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Dalam kemenangan yang Tuhan berikan buat hidup kami. Amin. Sebab kami adalah pribadi-pribadi yang senantiasa berpegang teguh
pada pedoman, pada prinsip, pada kebenaran firman-Mu. Dan kami akan melakukannya dengan setia di dalam segala musim kehidupan kami. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang tetap percaya akan firman Tuhan. Dan kami mau mengingat akan keajaiban Tuhan. Bagaimana tangan Tuhan yang perkasa, yang sudah pernah menolong kami. Tuhan yang sama yang akan berkarya di masa depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat firman-Mu. Kami terima berkat perjamuan kudus ini. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Nanti sebentar cawan-cawan akan dikumpulkan. Mohon jangan dibuang sembarangan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Katarizo yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 1 Desember 2024. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau bisa menggunakan QR barcode yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa dilaksanakan setiap hari Rabu pukul setengah 8 malam di gereja. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul setengah 6 pagi via Zoom. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9.15 pagi bertempat di lantai 2. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk dapat bergabung di ibadah Katarizo Kids. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah Youth and Teen atau KAG setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Info ibadah Natal, Natal K2 atau Katarizo Kids hari Minggu tanggal 8 Desember, Natal KAG dan KM2 hari Sabtu tanggal 14 Desember, Natal umum hari Minggu tanggal 15 Desember. Mari bergabung di ibadah Natal Gabungan Komsel atau Katarizo Discipleship Community pada hari Jumat tanggal 6 Desember dengan pembicara Pendeta Andrew Wartowo. Dilaksanakan pukul 7 malam di gereja. Kaum wanitanya Allah, mari bergabung di ibadah Natal WBI hari Sabtu tanggal 7 Desember dengan pembicara Evangelis Haris Winata MTH dengan bintang tamu penyanyi rohani Ibu Herlin Pirena. Ibadah dilaksanakan pukul setengah 4 sore di gereja dengan dress code merah dan hijau. Amplop Natal telah dibagikan menjelang hari Natal yang sudah semakin mendekat. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi, dapat mengisi amplop tersebut dan mengembalikannya ke tim sekretariat atau bendahara gereja. GBI Katarizo akan melaksanakan pembangunan di awal tahun 2025. Mari kita bersama-sama mendukung rencana pembangunan ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi tim sekretariat gereja atau langsung dapat mentransfer ke rekening gereja atas nama GBI Katarizo. Mari bergabung di ibadah raya pada hari Minggu tanggal 8 Desember pukul 7 pagi dengan pembicara Pendeta Dr. Haryanto Winata dan pukul 9.15 pagi dengan pembicara Pendeta Dr. Andreas Tuhenai. GBI Katarizo mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang bertambah usia di minggu ini. Saudari Nadia Priscilia, Saudara Mikael, Ibu Liu Nyatjin, Saudari Krisdian. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan yang telah melayani. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Shalom Jemaat GBI Katarizo. Buat Saudari Nadia, juga buat Saudari Krisdian, Saudara Mikael dan juga Popo Acin. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi diinformasikan bahwa di bulan Desember ini kita akan ada kegiatan Natal-Natal Komisi dari mulai Natal Ibadah Anak, Katarizo Kids, juga untuk Natal Remaja Pemuda dan Dewasa Muda, juga untuk Natal KDC ya, Katarizo Discipleship Community untuk komsel kita, dan juga Natal Ibadah Raya kita ya. Semua akan dilakukan di tempat ini dalam kesederhanaan karena kita akan membangun gereja kita di bulan Januari ya. Dan diinformasikan sehubungan dengan akan diadakan Natal-Natal ini dan kegiatan akan juga memasuki
libur akhir tahun, Natal dan tutup tahun, maka kegiatan-kegiatan di gereja akan di-off-kan di bulan Desember ya. Mungkin nanti terakhir nih di awal minggu pertama ini ada komsel gabungan terakhir Natal, setelah itu libur dulu ya. Kecuali kalau ibadah doa ya, kalau ibadah doa tetap jalan karena kita tetap butuh untuk berdoa. Seberapapun yang hadir nggak apa-apa. Kalau doa tetap harus jalan gitu ya. Karena kalau tidak berdoa berarti kita tidak nafas gitu ya. Tidak nafas, tidak hidup kita gitu ya. Oke, itu saja yang mau ditambahkan. Di akhir ibadah kita juga akan membawa persembahan persepuluhan kita. Seperti apa yang dinyatakan firman Tuhan, bawalah persembahan persepuluhan ini ke dalam rumah Tuhan supaya tersedia makanan di dalam rumah Tuhan. Mari nyatakan pujian. Kiranya Engkau memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan kita berdiri bersama-sama yuk. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa, di akhir ibadah kami juga datang dengan membawa persembahan persepuluhan kami yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah perbenaran Tuhan supaya tersedia makanan di dalam rumah Tuhan. Inilah bukti dari kasih kami, bahkan ketaatan kami akan firman-Mu. Kami tahu bahwa apa yang kami miliki, apa yang kami punya, semuanya itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kami membawa 1/10 bagian untuk kami mendukung pekerjaan Tuhan, khususnya di tempat ini. Karena itu Tuhan, inilah bukti bahwa hati kami lebih mencintai Engkau, lebih dari harta kami, lebih dari keuangan kami. Karena itu kami mempersembahkannya ke dalam rumah perbenaran Tuhan. Dan kami percaya seperti janji firman-Mu, maka Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan akan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam kehidupan kami. Bahkan ada pagar perlindungan-Mu yang memagari kehidupan kami dari segala yang jahat. Keluar masuk kami dari rumah kami, ada perlindungan Tuhan yang menyertai hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah persembahan persepuluhan kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Buat saudari Nadia, buat saudari Krisdian, buat saudara Mikael, juga buat Popo Acin. Kami bersyukur buat tambah usia saudara-saudara kami. Mari Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu dan berkat-Mu Tuhan berlimpah-limpah turun dalam hidup mereka. Biar Tuhan apa yang menjadi harapan, cita-cita, masa depan, kerinduan hati saudara-saudara kami yang tambah usia ini, Tuhan berkati. Bahkan kesehatan, pemeliharaan yang dari Tuhan menyertai keadaan mereka supaya baik selalu keadaan mereka. Kami berdoa Tuhan, mereka tambah usia boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga dengan penuh sukacita buat saudara-saudara kami yang hari ini melayani Tuhan. Apa yang sudah mereka korbankan, yang mereka perjuangkan, yang mereka lakukan, kami percaya jerilah mereka tidak pernah sia-sia. Allah sumber kehidupan melimpahkan berkat berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Bahkan setiap kami yang datang beribadah, berkat yang sama mengalir buat setiap kami. Karena itu kami menyerahkan Tuhan gereja kami dalam pimpinan Roh Tuhan.
Engkau memberkati rangkaian acara perayaan Natal kami, baik Natal-Natal komisi maupun Natal ibadah raya di tempat ini. Dalam kesederhanaan kami, tidak mengurangi sukacita dan kegembiraan perayakan Natal hari kelahiran-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati gereja ini. Bahkan di bulan Januari kami akan memulai pembangunan gereja ini. Kami percaya kalau Tuhan yang berkarya dengan ajaib, memberikan izin rumah ibadah ini secara permanen, yang Tuhan sahkan sebagai rumah ibadah bagi kami. Kami percaya segala dana yang kami perlukan, segala sesuatu yang kami butuhkan, Tuhan memberkati. Bahkan kami menyerahkan sekali lagi buat lingkungan kiri kanan depan belakang kami, buat lingkungan Taman Poros Gaga, Kelurahan Poros Gaga, untuk sekitarnya, supaya pembangunan gereja ini Tuhan mereka dengan menerima dengan sukacita. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati secara khusus. Mari Tuhan Engkau menolong kami, melimpahkan berkat dalam hidup kami, supaya kami bisa memberkati gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biar Tuhan pakai gereja kami menjadi satu wadah yang besar, yang Tuhan percayakan untuk menjangkau banyak jiwa. Dan kami boleh bersama-sama bertumbuh menjadi umat Tuhan yang kudus, milik kepunyaan Tuhan sendiri, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan kami percaya Tuhan memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia dalam tangan kasih-Mu. Memberkati pemerintahan kami menjadi pemerintahan yang takut akan Tuhan, pemerintahan yang sungguh-sungguh membawa sejahtera bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau menolong pemerintahan Kota Tangerang dan Provinsi Banten yang akan segera berganti pada pemerintahan yang baru. Tuhan tolong dan berkati supaya semuanya boleh berjalan baik dan lancar, bahkan ketentraman tetap terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat setiap hidup kami Tuhan. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan yang kami kerjakan, yang kami lakukan di bawah kebenaran firman Tuhan, biar tangan Allah ada di atasnya dan memberkatinya, membuat segala apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan berkati usaha kami, pekerjaan kami, biar anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Bahkan sejahtera-Mu Tuhan turun atas hidup kami, terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami, menjadi keluarga-keluarga yang bahagia, yang penuh dengan kesejahteraan dari Tuhan. Karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan pulanglah dengan membawa berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Selalu bersyukur. Kita bersyukur, nyatakan pujian ini di akhir ibadah kita sebagai tanda ucapan syukur kita bagi Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.